Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Sekarang saya akan mereview tentang pengembangan media pembelajaran dan bagaimana cara mengoperasikan media pembelajaran yang berbentuk aplikasi yang berbasis IT tentunya. Kemudian bagaimana cara pemberian materi serta tugas atau LKPD. Baiklah, yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah data siswa itu sendiri, karena dengan data siswa termasuk nomor WA atau nomor telepon beserta akunnya akan memudahkan kita nanti dalam menggunakan aplikasi yang bernama Classroom. Dan yang pertama, setelah kita mengumpulkan data-data siswa, khususnya yang ingin kita ajarkan di kelas, misalkan taruhlah saya mengajar di kelas 8. Setelah terkumpul, kita akan mendownload dari Play Store, kemudian mengetik Google Classroom. Setelah itu kita install. Kita tunggu sejenak sampai penginstalan selesai. Setelah itu membuka aplikasinya. Kemudian mulai memasukkan, yang pertama adalah Gmail yang aktif. Setelah berhasil masuk, kemudian kita membuat kelas. Karena berhubung saya sudah membuat kelas seperti tahun lalu waktu COVID yang dimana terjadinya wabah COVID-19. Inilah problema yang menghambat kita dalam proses pembelajaran tatap muka antar guru dan siswa, sehingga kami berinisiatif untuk menggunakan media pembelajaran berupa aplikasi, tentu saja berbasis teknologi, di mana aplikasi WA dan Google Classroom dibutuhkan saat proses belajar berbasis daring. Jadi ini sangat efektif. Kemudian setelah itu kita membuat kelas. Di sini ada pengaturan, ada kalender, ada notifikasi. Bisa. Kemudian cara menambahkan kelas berada di pojok kanan bawah. Setelah itu taruhlah misalnya saya ingin membuat kelas 7 karena belum ada. Yang pertama mengisi nama kelas.
Kemudian ini bagian bisa, misalkan kelasnya kelas 7 dipecah menjadi 2, bisa bagian A, B, atau 1 atau 2. Kemudian ruangan juga bisa diisi, ini opsi. Ruangan bisa diisi ruangan keberapa, 1, 2. Kemudian mata pelajaran yang akan kita ajarkan, misalkan akidah akhlak. Kemudian dibuat kita tunggu prosesnya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Kemudian kita kembali ke kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Taruhlah saya mengajar di kelas 8 MTS dengan bidang studi akidah akhlak. Kemudian setelah membuat kelas, maka perlu adanya anggota atau siswa atau peserta didik. Dengan cara mengklik anggota tadi, kemudian menambahkan siswa, bisa ditambahkan. Kemudian mengirim link undangan. Link undangan ini tentu saja dikirim ke WA yang telah dibuat sebelumnya. Jadi memang persiapan awalnya adalah membuat WA dan grup beserta mengumpulkan nomor telepon peserta didik. Jadi saya kirim linknya ke WA. Kemudian kirim link yang tadi telah disalin. Kemudian telah dikirim linknya. Setelah itu sambil menunggu siswa yang akan bergabung di grup classroom tadi. Kemudian masuk kembali ke classroom. Setelah para peserta didik telah bergabung, seperti contoh di dalam kelas 8, kemudian kita mulai dalam pemberian materi. Mengklik tugas kelas. Setelah itu mengklik ikon plus yang ada pada kanan bawah. Setelah itu mengklik materi. Materi apa yang perlu kita ajarkan saat ini. Contoh judul materi, meneladani sifat ulul azmi. Kemudian deskripsi juga bisa kita masukkan. Ini deskripsi berupa instruksi untuk menyimak materi kah, ataupun menyaksikan video, materi yang berupa video. Kebetulan saya sudah siapkan materinya, materi ajar berupa video pembelajaran. Kemudian diklik tambahkan lampiran. Nah, di sini bisa mengupload gambar atau berupa PDF materinya. Bisa juga mengambil foto dari buku bisa,
kemudian rekam video bisa juga. Untuk pembelajaran langsung bisa, tapi saya sudah menyiapkan linknya di YouTube, jadi saya sisipkan link. Klik sisipkan link, kemudian memasukkan URL-nya. Kemudian saya dulu ke YouTube, membuka akun pribadi di YouTube yang telah saya upload tadi. Kemudian klik video pembelajaran yang berada di sebelah kanan titik 3. Setelah itu bagikan, kemudian salin link. Setelah itu kembali pada aplikasi Google Classroom dan memasukkan URL tadi di sini. Setelah itu ditambahkan, kemudian materinya siap dikirimkan atau dibagikan pada aplikasi Google Classroom. Kemudian klik posting. Setelah terkirim, para peserta didik akan bisa membuka materi pembelajaran yang berupa video tadi yang saya kirim linknya tadi. Kemudian tugas selanjutnya setelah menyimak materi ajar tadi, saya akan membuat tugas di akhir video dengan cara mengirimkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Tentu saja yang mudah dipahami oleh siswa sendiri. Kemudian setelah itu buat tugas, kemudian bisa juga berupa pertanyaan, cuma pertanyaannya terbatas. Ini pertanyaan langsung, bisa 1, 2, 3, 4. Tapi saya langsung mengirimkan format tugas yang sudah saya kerjakan atau sediakan tadi yang berupa LKPD. Kemudian klik tugas. Kemudian setelah itu judul tugasnya apa? Taruhlah mengerjakan soal yang berupa esai. Bisa juga untuk pilihan ganda, bisa, silahkan. Saya memilih soal yang berbentuk esai. Kemudian di sini bisa ditulis deskripsinya. Kemudian ditambahkan lampiran. Nah, itu tadi yang sudah saya siapkan berupa format PDF. Upload file. Kemudian mencari lembar tugas atau LKPD yang telah saya siapkan tadi. Kemudian setelah itu pilih LKPD yang telah disiapkan, kemudian dilampirkan. Kemudian pengaturan di bawahnya ada 100 poin, bisa kita atur sesuai dengan bobot soal. Kemudian ada juga batas waktu. Taruhlah saya mengajar hari Kamis ini, mengajar mulai pada jam 9, kemudian pengumpulan tugasnya pada jam 10 siang.
Setelah diatur kemudian disimpan, kemudian klik tugaskan untuk mengirim LKPD yang tadi sebagai tugas setelah menyimak materi. Klik tugaskan. Setelah itu sambil menunggu untuk pekerjaan siswa, itulah review singkat yang saya paparkan tentang penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi atau IT dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Classroom guna memudahkan kita dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.